Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita akan membahas RBW yang di belakang ini ya. Tepatnya miniatur RBW, di mana RBW yang di belakang ini kita anggap saja ukuran 4x6 ya teman-teman. Dan bentuk dari bangunannya seperti ini. Ini adalah bentuk bangunan yang paling banyak digunakan di tempat saya ya teman-teman. Salah satu yang paling banyak digunakan begitu ya. Sebelum kita melakukan pembahasan untuk RBW ini, seperti biasa saya ingatkan untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini untuk subscribe channel ini dan aktifkan bel notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video. Oke, kalau teman-teman sudah subscribe channel ini, kita lanjut ke video pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingin jelaskan dulu saya pernah membuat miniatur RBW, cuma miniaturnya dari stick es krim ya teman-teman. Tapi itu untuk pembuatannya agak susah, jadi saya ganti ke kardus. Dan mungkin kardus ini saya lebih cepat untuk membuatnya, dan bahannya juga agak lebih mudah didapat ya dibandingkan dengan stick es krim, dan lebih murah tentunya. Oke. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan membuat tipe-tipe RBW lainnya ya, insya Allah ya, membuat bentuk-bentuk RBW lainnya, serta menunjukkan bagaimana cara penyekatan untuk di dalamnya atau tata ruangnya teman-teman sebelum melakukan penghidupan RBW-nya atau on perdana ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara tata ruangnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Kalau teman-teman suka dengan tata ruang yang saya berikan, silahkan teman ikuti. Kalau teman-teman mempunyai tata ruang sendiri yang bagus, teman-teman silahkan teman-teman pakai sendiri. Karena di sini saya bukan untuk menggurui, dan ilmu walet ini tidak baku ya teman-teman. Di sini saya cuma menunjukkan pengalaman saya atau tata ruang yang saya pakai. Oke, di sini RBW 46-nya seperti ini ya. Dia bentuknya di sini rumah monyetnya, dan di sini agak rendah sedikit. Ini untuk bertujuan agar lebih tinggi, manuver dari waletnya itu lebih terkesan agak mudah ya untuk mengarah ke di bagian sini. Kan biasanya ruang inapnya ya, di bawah di bagian sini ini ruang inap. Ini batas antara plafon ruang inap di rak yang pertama. Jadi di sini adalah ruang inap. Jadi walet biasanya dia akan manuver di sebelah kanan ya teman-teman. Di kanannya itu dia bisa di arah sini ya, dari kanan ke kiri. Ketika kita menghadap lubang itu dari kanan ke kiri ya teman-teman, dia seperti ini, dan dia otomatis akan masuk di sini. Nanti kita akan bahas seperti apa bentuk sekat di dalamnya, tapi kita akan bahas terlebih dahulu bentuk dari luarnya ini. Dan yang kedua adalah ini. Di sini biasanya dikasih ram angin ya teman-teman, untuk pelepasan udara dari sini sampai ke belakang sini biasanya dikasih ram angin juga. Jadi ini bentuknya, nanti saya akan rekam dari atas ya. Di sini ram angin untuk pelepasan udara. Dan lubang monyetnya usahakan dari atap itu sekitar setengah meter atau dilebihi sedikit ya teman-teman. Nggak boleh juga terlalu rapat di atap di atas karena kurang bagus. Untuk lubang sendiri saya sarankan jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Untuk yang di sini biasanya kurang lebih rata-rata itu 60 kali 40 ya teman-teman. Jadi sebetulnya dia bentuknya memanjang ya, bukan segi empat, karena bentuk lubang walet itu banyak. Jadi kita ambil yang tengah-tengah saja, karena yang terlalu besar juga kurang bagus, yang terlalu kecil juga kurang bagus. Walaupun di sini ada juga yang kecil, cuma panenannya banyak ya teman-teman. Tetapi untuk kedepannya mungkin ketika persaingan sudah banyak, itu yang kecil bisa tersedot sama yang ukuran lubangnya sedang ya, pas untuk manuver walet. Karena kalau terlalu kecil, walet itu kan nggak tahu kalau yang luar yang dari dalam mau keluar, yang dari luar mau masuk ke dalam. Otomatis kalau terlalu kecil dia akan terjadi tabrakan, membuat walet tidak nyaman ya. Kalau yang terlalu besar, walet juga kurang nyaman karena lubangnya itu terlalu gimana gitu ya, terlalu plong aja, tidak merasa aman lah waletnya. Jadi kita ambil tengah-tengah 460 kali 40. Oke, untuk lubang ini terserah teman-teman, kalau teman-teman punya ukuran sendiri silahkan dipakai ya. Oke, jadi seperti itu, diturunkan dari atap sekitar 50 cm 50 cm atau lebih ya. Oke, di sini yang terus kita bahas selanjutnya, mungkin ini saya masukkan di jenis RBW ya. Nanti kalau untuk dasarnya nanti kita akan bahas. Untuk konten ini mungkin saya akan masukkan ke jenis RBW atau tipe-tipe RBW atau tipe tata ruang, oke. Karena di sini kita fokusnya ke sana. Untuk kedepannya kita akan membahas dasar dari bahan bangunan seperti gedung walet ini, bahan dinding luarnya, terus atapnya, dan
fungsi dari gabus maupun aluminium foil di dalam, dan seperti apakah RBW yang siap untuk on perdana ya teman-teman, yang bisa yang betul-betul siap lah begitu, nanti akan kita bahas ke depannya. Oke, jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Oke, dan saksikan terus video-video dari channel ini yang membahas seputar budidaya walet. Oke teman-teman, untuk pembahasan luarnya mungkin sudah tadi ya, dari tinggi lubangnya, dia mudah manuver ke dalam, dan bentuk arah lubangnya ini kan banyak teman-teman biasa bertanya arah lubangnya ke arah mana yang bagus, ke arah matahari terbenam, ke utara, ke barat atau sebagainya. Saya kurang tahu ya untuk arah itu. Jadi kalau di tempat saya itu arahnya itu macam-macam, jelas semuanya itu ada ya, ada waletnya yang bersarang ada. Cuman untuk penentuan arah teman-teman harus menentukan beberapa faktor. Biasanya kalau di tempat yang persaingan ketat itu biasanya teman-teman harus mengikut arah lubang dari dari walet-walet lama di sana, dan teman-teman kombinasikan dengan arah datangnya walet yang pulang dari mencari pakan ataupun arah waletnya mencari pakan. Jadi teman-teman silahkan disambut dengan lubang RBW teman-teman. Misal kalau arah waletnya dari sini ya, mau menuju ini untuk arah mencari pakan, otomatis lubangnya yang menghadap ke arah pencari pakan itu arah walet mencari pakan itu pas sudah. Terus kalau teman-teman ini diubah ke sana lubangnya, otomatis teman-teman menunggu walet yang pulang dari mencari pakan. Jadi itu menurut saya sah-sah saja, karena memang walet RBW kita itu kan mempunyai suara beda-beda. Otomatis untuk yang walet yang arahnya memang melewati gedung kita, 1 atau 2 walet itu akan lebih mencoba atau beradaptasi untuk RBW kita. Ketika RBW kita memiliki tata ruang yang bagus dan memang sesuai dengan yang diinginkan walet, otomatis 1-2 ekor itu pastilah ada menginap ya teman-teman. Jadi seperti itu aja. Untuk lubangnya saya nggak terlalu arahnya kemana-kemana, yang penting dalamnya itu memang udah sesuai dengan yang walet inginkan. Untuk lubang masuk biasanya saya kombinasikan untuk putar manuver arah kanan ke kiri ya. Jadi untuk penyekatan dalam biasanya saya letakkan di arah yang sesuai. Jadi kita akan coba cek di penyekatannya, karena ini mungkin sudah selesai. Kita bahas untuk di bagian komponen luarnya, jadi kita bahas di penyekatan. Oke, langsung saja kita bahas. Ini bentuk dari atas ya teman-teman, seperti ini. Dan kata saya tadi, di belakang sini harus dikasih juga ram angin, supaya angin yang dari depan sana dia bisa keluar ke belakang sini ya teman-teman. Oke, kita coba cek teman-teman untuk penyekatan seperti ini. Tadi kita anggap ini contohnya, saya belum selesai sih untuk membuat miniaturnya ini. Kita coba saja. Kita seandainya bikin lubangnya di sini ya, di sini 60 kali 40. Terus dia manuver masuknya itu dari lubang yang di atas ini tadi, dia masuknya ke sini. Jadi dia dari kanan ke kiri masuk, terus dia manuver ke sini seperti ini. Ini bisa teman-teman samakan semua antara ini, misalnya 4 rak, ke 4 raknya bisa teman-teman arahkan ke sini semua lubang masuknya. Jadi ini sekitar setengah meter. Ini lubang poitnya ya, kalau tidak salah lubang poit. Ukurannya 2 kali berapa? 2 kali 4 lah ya. 2 kali 4 jadinya di sini. Kita ambil 2 meter. Jadi masuknya di sini. Dan untuk penyekatan di dalam teman-teman, untuk ukuran 4 kali 6 saya sarankan teman-teman cuma menyekat di arah sini. Jarak dari ini ke ini mungkin kalau nggak salah 1 meter lebih sedikit ya teman-teman. Jadi untuk menutup cahaya yang masuk dari sini. Jadi walet biasanya dia akan masuk manuver sekali di sini, dia belok ke sini, dan biasanya dia di arah belakang-belakang sini biasanya dia banyak waletnya. Jadi untuk 4 kali 6 seperti itu. Untuk RBW semuanya saya bikin seperti ini teman, 1 meter kali 2 meter kalau tingginya 2 meter ya. Jadi intinya ini 1 meter. Bisa teman-teman tutup di atas ini, bisa sedikit di bawah sini bisa tutup. Ibaratnya teman-teman bisa bikin lubang 60 kali 1 meter, ini kan 1 meter ya lebarnya, 60 bisa teman-teman buka, terus 80 bisa, 40 bisa. Yang jelas seperti ini. Kalau teman-teman ingin tutup silahkan tutup, kalau memang los seperti ini silahkan dibikin los seperti ini. Untuk yang ini ukuran 4 kali 6. Biasanya kalau 6 kali 8 dia sekatnya cuma di sini ya teman-teman. Di sini dia lurus seperti ini.
Kalau yang ukuran 12x8 atau 8x8 ya, atau 6x8 bisa dibelah di sekitar ini. Di sini nggak pakai saya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Terus apa lagi yang kita bahas ya? Untuk sekat gantung itu cuma variasi ya teman-teman. Jadi saya punya beberapa nanti yang bisa kita bahas, kita jadikan referensi untuk sekat gantung. Bisa juga sekat gantung itu untuk walet istirahat, tergantung dari sekat yang teman-teman gunakan itu terbentuk dari apa. Untuk saya biasanya ini dari terpal saja, tetapi terpal itu biasanya gimana ya, kalau kita memang banyak waletnya di dalam itu biasanya kalau anakannya itu udah takut sama kita, dia kan terbang sembarangan, otomatis kalau kita sekat terpal dia biasanya nabrak terpalnya terus langsung jatuh ke bawah. Kalau nggak ada kayak baskom gitu nggak apa-apa, aman aja. Kalau ada baskom biasanya dia langsung masuk ke baskom yang berisi air ya teman-teman. Otomatis kasihan anaknya, biasanya itu persentase untuk meninggal ya, untuk matinya itu lebih tinggi ya, karena udah kecebur ke baskom. Jadi nanti saya akan bahas untuk sekat yang bagus itu sudah ada saya bikin ya. Nanti di video selanjutnya akan kita coba ke RBW-nya atau kita coba ke lapangan. Ini waktu saya 15 Agustus lah kita coba pemasangan untuk sekat, untuk uji coba. Nanti teman-teman lihat saja ya, untuk kejutan lah ya. Nanti teman-teman lihat saja pemasangan di RB Nur 1. Kalau berhasil bisa teman-teman tiru nanti ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini karena cuma ini yang bisa saya bahas. Mungkin di video selanjutnya bentuk RBW-nya beda dan cara penyekatannya mungkin beda. Cuma rata-rata saya penyekatannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kecuali lubangnya itu nanti di tengah atau kita kasih lubang naga atau seperti apa, mungkin agak beda dari bentuk tata ruangnya. Dan lagi kedepannya kita akan coba bahas juga dari sekat gantung dan lainnya. Ikuti terus perkembangan channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan referensi untuk penyekatannya bagi pemula-pemula ya. Di sini saya bagikan sesuai apa yang saya pakai, jadi nggak perlu takut, saya nggak akan berikan kalau memang kurang berhasil. Jadi di sini juga teman-teman bisa jadi salah satu pilihan lah untuk referensi teman-teman, karena ilmu walet ini nggak baku. Jadi teman-teman silahkan, kalau memang ada settingan sendiri silahkan dipakai, kalau memang mau mengikuti ya silahkan dipakai juga, nggak apa-apa. Karena di sini saya juga langsung di lapangan, apa yang saya ambil di lapangan seperti panen atau semacamnya, gagal atau nggak gagal itu pasti saya upload ke teman-teman. Perkembangan juga saya nggak buat-buat ya teman-teman, perkembangan sesuai dengan perkembangan yang kita tunggu-tunggu atau bulan ke bulan itu akan selalu saya upload. Seperti RBW nomor 1 ini tadi kemarin kita ambil berapa 6 on ya. Untuk berikutnya saya akan upload juga berapa yang kita dapat setelah ini, kalau tidak salah 50 harian ya, kita diamkan 50 harian itu berapa pendapatan atau hasil panen berikutnya. Jadi di sini saya nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun memang cara pemanen saya salah, itu bisa teman-teman pelajari dan bisa teman-teman kembangkan sendiri untuk kedepannya. Kalau memang ini saya coba-coba juga untuk uji coba panen seperti apa bagusnya ya teman-teman, karena beda-beda untuk setiap orang. Jadi silahkan teman-teman simak saja, apa yang bagus diambil, apa yang kurang bagus silahkan teman-teman sortir saja. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman mendapat ilmu. Mungkin cukup sampai di sini, sampai jumpa di next video. Salam sukses penggiat walet.